Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan tentang persamaan garis lurus, yaitu menyusun atau membuat persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita, diharapkan nanti setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda dapat menyusun persamaan garis lurus dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menyusun persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien diketahui. Jika suatu garis melalui satu titik X1, Y1 dan gradiennya sudah diketahui, maka rumus persamaan garis lurus yang akan kita gunakan adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Silakan Ananda perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 4, berarti M ini nilainya 4, dan melalui titik negatif 4,2, berarti negatif 4 X1, 2 ini adalah Y1. Ini dia, X1-nya negatif 4, Y1-nya adalah 2. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ke rumus yang akan kita gunakan, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y1-nya tadi adalah 2, berarti Y kurang 2, M-nya adalah 4, gradiennya tadi adalah 4, dikali X dikurang X1 kita negatif 4, berarti dikurung dulu ya, negatif 4, tutup kurung lagi. Kemudian kita selesaikan tanda ini, negatif dikali negatif 4, jadi positif 4. Ini tetap Y kurang 2 sama dengan 4 dikali X tambah 4. Kemudian kita kalikan ya, perkalian aljabar, 4 dikali X menjadi 4X, 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 2 kita dekatkan dengan yang sejenisnya, pindahkan ya, dekat 16. Jadi ini negatif 2 menjadi positif 2. Ini tinggal Y di sini sama dengan 4X tambah 16 tambah 2. Maka Y sama dengan 4X tambah 16 tambah 2 adalah 18. Inilah persamaan garis lurus yang dimaksud. Jadi kalau nanti di soal objektifnya ada pilihan seperti ini, Anda bisa checklist, tapi kalau seandainya nanti ya pada soal objektif itu yang diminta dalam bentuk persamaan sama dengan 0, maka Ananda harus pindahkan dulu letaknya. Maka ini 4X, ini positif Y, pindahkan menjadi negatif Y, tambah 18 sama dengan 0. Nah, karena biasa 0 itu diletakkan sebelah kanan, jadi kita pindahkan saja, ini letaknya pindah ke kanan. Tidak mengubah angka ya. Kalaupun nanti tidak ada yang seperti ini, ada yang diminta nanti negatif, misalnya ini boleh pindah ke kiri semuanya. Jadi ini positif 4X, pindahkan ke sini jadi negatif 4X, ini tetap tambah Y dikurang 18. Ini positif 18, pindah ke sini jadi negatif 18, sama dengan 0. Boleh juga ya. Jadi ini hanya sesuaikan dengan pilihan yang ada. Yang kedua, menyusun persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Jadi jika suatu garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya kita gunakan yang ini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini otomatis nilainya akan sama. Nah, silakan perhatikan contoh agar lebih paham. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, min 3 dan negatif 2, negatif 1. Nah, kita tentukan dulu di sini X1, Y1, X2, Y2. Jadi di sini diletakkan, ini dianggap X1, negatif 3, Y1, negatif 2-nya X2, ini Y2, negatif 1-nya Y2. Bagaimana kalau kita pindahkan letaknya? Kita jadikan negatif 2 dan negatif 1 ini X1, X2-nya, ini X1, Y1, dan ini kita jadikan X2, Y2. Boleh saja ya. Nah, jadi tidak akan mengubah nilainya.
Kita masukkan ke rumus, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini titik kita yang tadi ya. Nih, X1-nya Y1, X2, Y2. Tinggal pindahkan ke sini. Y dikurang. Y1-nya tadi adalah negatif 3. Nih, kita kasih kurung negatif 3 per Y2. Y2-nya negatif 1 kurang. Y1-nya tadi negatif 3 ya. Oke, sama dengan X kurang. X1-nya adalah 3 per X2-nya negatif 2 kurang X1 kan. X1-nya juga 3. Nah, Y dan X ini tidak berubah ya. Nah, jadi tetap saja yang dirubah dengan angka itu adalah X1Y1 dan X2Y2. Baik, kita selesaikan. Y dikurang negatif 3. Ini tandanya berubah jadi positif 3. Kemudian di bawahnya negatif 1. Ini jadi tambah 3. X kurang 3. Nah, ini bisa langsung disederhanakan. Negatif 2 kurang 3. Ini artinya negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 5. Baik, ini kita selesaikan. Negatif 1 tambah 3. Hasilnya 2. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, kita kali silang. Di bawah kita kalikan ke atas ya. Menyebut dengan pembilangnya. Nah, karena ini 2 suku, jangan langsung dikali nanti ragu. Maka harus kita kasih kurung dulu supaya lebih aman. Jadi ini artinya negatif 5 dikali Y tambah 3. Kemudian ini juga 2 dikali X kurang 3. Baik, kita kalikan masing-masingnya. Negatif 5 kali Y, negatif 5Y. Negatif 5 dikali positif 3, hasilnya negatif 15. Sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Nah, yang ini kita pindahkan ke dekat negatif 6. Jadi, tinggal di sini negatif 5Y sama dengan 2X kurang 6. Ini berubah jadi tambah 15. Negatif 6 tambah 15 jadi positif 9. Oke, nah ini sudah selesai sebenarnya, tapi nanti kalau diminta bentuknya lain, maka kita harus sederhanakan lagi. Kalau nanti soal objektifnya diminta Y-nya bernilai koefisiennya 1, maka otomatis ini semua dibagi negatif 5. Ini jadi 1, 2 bagi negatif 5 jadi negatif 2 per 5, variabelnya X, 9 dibagi negatif 5 jadi negatif 9 per 5. Nah, inilah jawabannya. Tapi nanti ketika di soal objektif tidak ada bentuk seperti ini, yang dimintanya persamaannya sama dengan 0, seperti ini, maka dari sini kita tinggal susun saja letaknya ya. Kita pindahkan saja negatif 5Y-nya ini setelah X. Berarti ini 2X, ini jadi tambah 5Y, yang ini ya. Ini dia tadi 2X, ini tambah 5Y, tambah 9 sama dengan 0. Atau 0-nya kita pindahkan ke kanan, maka hasilnya tetap 2X tambah 5Y tambah 9 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau bentuk soal kita tidak diketahui langsung titiknya, tapi yang dikasih adalah gambar grafik. Tentukan persamaan garis dari grafik yang dimaksud. Nah, caranya mudah. Kita tinggal membaca grafik saja. Kalau ini grafiknya memotong sumbu X dan sumbu Y, maka kalau ini memotong sumbu X, titiknya di sini adalah 4,0. Iya, kalau dia memotong sumbu Y, berarti nilai X-nya 0, 0,2. Ini dia. Nah, kita masukkan ke rumus boleh langsung atau kita tentukan dulu ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, caranya boleh pakai yang tadi, pakai rumus yang ini, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin gunakan cara lain sehingga Anda punya berbagai macam cara dalam menyelesaikan soal. Jadi tidak bingung ya. Nah, boleh saja nanti Ananda pakai rumus yang pertama. Ini kan 2 titik ya. Jadi kita cari dulu gradiennya. Gradiennya berarti rumus mencari gradien kalau dia melalui 2 titik. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya kan. Jadi ini Y2-nya adalah 2 kurang Y1. Nih Y1 kan. Y1-nya 0. Per X2-nya adalah 0, ini dia, dikurang X1-nya adalah 4.
2 kurang 0 adalah 2, 0 kurang 4 negatif 4. Jadi gradiennya sederhanakan jadi negatif setengah. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai rumus yang pertama tadi, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita ambil saja salah satu titik. Anggap ini X1 Y1-nya ya. Boleh juga yang ini X1 Y1-nya. Nilainya, angkanya nanti mungkin akan berbeda, tapi ketika disederhanakan nanti nilainya akan sama. Coba kita ambil ini X1 Y1-nya. Maka ini menjadi Y kurang Y1 kan sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya adalah 0 sama dengan gradiennya tadi sudah diketahui negatif setengah dikali X kurang X1-nya adalah 4. Nah, supaya tidak ada pecahan ini, per ini semua dikali 2 ya, supaya hilang. Maka Y kali 2 menjadi 2Y, ini 0 kali 2 tetap 0, habis ya. Ini jadi negatif 1 tinggal ya, negatif setengah dikali 2 kan hasilnya negatif 1. Negatif 1 kalikan dengan X, jadi negatif X. Negatif 1 dikali negatif 4 jadi positif 4. Nah, ini kalau kita sederhanakan, lihat panah yang panjang ini, supaya nanti nilai Y-nya 1 semua harus dibagi 2. Berarti 2Y dibagi 2 hasilnya 1. Negatif 1 dibagi 2 menjadi negatif 1/2 X. 4 dibagi 2 menjadi 2. Ya, kalau objektifnya seperti ini pilihannya. Kalau nanti pilihannya bentuknya seperti ini, maka otomatis kita tinggal susun saja. Nah, kan tadi kalau di soal pertama ini dipindahkan ya ke kanan ya. Hasilnya nanti kan negatif X, ini positif ya. Negatif X berarti kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu ingin negatifnya X-nya bernilai positif. Jadi semua yang di kanan Ibu pindahkan ke kiri. Jadi ini negatif X menjadi positif X. Ini kan tetap ya, tambah 2Y. Ini positif jadi negatif kurang 4. Ini dia. X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Boleh saja ya. Jadi boleh mau pindahkan ke kanan semuanya atau mau dipindahkan ke kiri, tergantung pilihan jawaban kita. Nah, kalau di soal yang tadi, nah ini agak tertutup ya. Oke, di soal, ini cara yang pertama nih, biar anak-anak nggak bingung nih, Ibu kok pakai cara lain. Nah, ini kalau cara pertama ini tertutup sedikit nih di atasnya, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan ini ya, X kurang X1 per X2 kurang X1 maksudnya ini. Jadi ini kita tinggal, ini kan soal yang tadi juga ya, nih Y kurang Y1-nya 0, nih per Y2-nya adalah 2, 2 kurang Y1-nya 0, X kurang X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 0 kurang 4, oke, X1-nya negatif 4 ya. Jadi ini Y kurang 0, Y, 2 kurang 0, 2. Ini X kurang 4, ini jadi negatif 4. Kita kali silang, ini karena dia cuma satu suku, langsung saja. Berarti negatif 4 kali Y jadi negatif 4Y. Ini 2 dikali X kurang 4. Negatif 4Y sama dengan dikalikan 2X, ini 2 dikali negatif 4, hasilnya negatif 8. Nah, ini supaya Y-nya 1 kan harus dibagi negatif 4 semua ya. Ini bagi negatif 4 tinggal Y. Ini. Kemudian 2 dibagi negatif 4, setengah, min setengah X, min 8 dibagi negatif 4 jadi positif 2. Samakan jawabannya dengan yang pertama, coba lihat nih. Sama ya. Nah, kalau nanti soalnya diminta dalam bentuk persamaan sama dengan 0, berarti ini kita pindahkan saja. Yang Y-nya ini tetap 2X, ini negatif jadi positif 4Y kurang 8 sama dengan 0. Ini dia. Atau, nah ini kan tidak sama nih jawabannya dengan yang pertama. Yang pertama ini kan X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Beda Bu ya dengan yang kedua. Nah, coba kita sederhanakan. Semua kita bagi 2. Boleh saja kan? Kiri kanan kita bagi 2. Berarti ini 2X bagi 2 tinggal X. 4Y bagi 2 tinggal 2Y. Negatif 8 dibagi 2 negatif 4. 0 dibagi 2 kan 0 juga. Coba cocokkan jawaban ini dengan yang pertama. Nah, sama kan?
Jadi, boleh Ananda pakai rumus ini. Ya, ini sayangnya ketutup ya. Y, rumus yang ini maksudnya. Nih, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1